Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya. Saya di sini akan membahas ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial. Nah, ilmu ekonomi digolongkan sebagai ilmu sosial karena terkait dengan pengamatan terhadap perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan peran orang lain. Kemudian di sini ada berbagai istilah dalam ilmu ekonomi. Jadi ada teori, ada model, ada variabel, ada asumsi dan hipotesis. Nah, untuk lebih jelasnya coba silahkan diperhatikan bahwa teori itu merupakan suatu pernyataan atau sekumpulan pernyataan yang saling terkait dengan sebab dan akibat serta aksi dan reaksi. Sedangkan model adalah pernyataan formal dari sebuah teori. Kemudian variabel itu suatu besaran yang dapat mempunyai berbagai nilai dan merupakan unsur dasar dari teori sehingga setiap variabel harus dijelaskan dengan cermat. Kemudian asumsi merupakan pembentukan suatu teori dan hipotesis itu merupakan dugaan awal mengenai bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian di sini ada perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro mempelajari perilaku setiap individu atau agen ekonomi seperti konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, dan pemilik perusahaan. Sedangkan ilmu ekonomi makro itu mempelajari tentang perilaku sekumpulan agen ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Nah, di sini ada berbagai aliran dalam ilmu ekonomi. Jadi ada ekonomi klasik, ekonomi sosialis, ekonomi neoklasik, dan revolusi Keynesian. Kemudian ada berbagai isu utama dalam ekonomi makro. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, ada ketidakstabilan kegiatan ekonomi, ada pengangguran, ada kenaikan harga atau inflasi, dan ada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan persentase perubahan kegiatan dalam perekonomian yang diukur dari persentase perubahan produksi barang dan jasa. Kemudian ketidakstabilan ekonomi itu dapat menimbulkan ketidakpastian dan hal ini dapat menciptakan pengaruh buruk terhadap perkembangan ekonomi. Kemudian ada pengangguran, itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Sedangkan inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. Karena dalam perekonomian terbuka, perdagangan antar negara memiliki peran penting terhadap pembentukan aktivitas ekonomi di suatu negara. Baik, mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.